Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot. Salam stobi, salam setularas, salam situng ateh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang limpah dan juga halal, agar kita bisa beribadah dan juga biar aktivitas dengan baik. Aslinya sekarang sahabat sedang sakit gigi. Sedang sakit gigi, jadi ngomongnya sekarang kurang terlalu lancar lah, dikarenakan ada sedikit nyeri lah sedikit di gigi. Saya mujur karena pakai masker nggak kelihatan sahabat bahwa bengkak di sini aslinya, ini bengkak ini, jadi agak sedikit kelihatan lah bahwa nggak sama ini kanan kirinya. Tapi nggak apa-apa lah, demi sahabat ada sebuah pertanyaan yang punya waktu saya jawab lah, yaitu pertanyaannya tentang masalah settingan paralak. Ada masalah pada teleskop, saya ngambil teleskop sembarangan sahabat. Saya ngambil senapan sembarangan aja ya, dapat ini ya sudah, ini saja yang kita bahas sebagai contoh. Paralak error itu sahabat, ada dua hal ya yang biasa terjadi pada sebuah pandangan teleskop. Masalahnya pada paralak, yang pertama adalah yaitu saat kita bidik, saat mata kita sedikit bergoyang, retikal itu akan ikut bergoyang. Saat kita membidik kayak gini, akan sedikit bergoyang, pandangan kita sedikit bergoyang, maka retikal juga akan sedikit bergoyang. Sehingga kalau seperti itu sahabat, sedikit saja kesalahan kita melihat titik tengah retikal, maka akurasinya sudah berubah gitu. Kenapa? Karena retikalnya bergoyang-goyang, setiap posisi mata kita berbeda di setiap pandangan mata kita di belakang retikalnya ini. Yang kedua, kadang-kadang sering terjadi juga adalah pandangannya sahabat, pandangan yaitu blur di jarak umpamanya ya, di jarak 30 meter pandangan blur, kemudian di setel paralaknya, bagian setel sudah paralaknya seret cerah, ternyata garis retikalnya yang blur ketika garis retikalnya yang blur, kemudian diputar lagi garis retikalnya cerah, pandangannya yang blur kayak gitu. Itu adalah masalah-masalah yang sering terjadi pada pengaturan paralak ataupun paralak error. Maka aslinya sahabat settingannya mudah. Ayo kita bahas sama-sama. Baik sahabat, sebelumnya ya, untuk pengaturan paralak pada sebuah teleskop biasanya ada posisinya, ada 4 tempat sahabat. Yang pertama yang ada yang posisi pengaturan paralak luar, ada yang posisi pengaturan paralak dalam. Posisi pengaturan paralak luar itu ada 2 tempat, yaitu posisi pengaturan paralak samping di sini, biasanya ada bersamaan dengan pengaturan turret sahabat, biasanya ada di sebelah kiri di sini turret, dan juga ada yang pengaturan diputar bagian depan di sini. Ini adalah pengaturan paralak luar ya. Kemudian juga ada posisi pengaturan paralak dalam, dimana kalau seperti ini sahabat, ini biasanya bisa dibuka. Aduh, kok nggak bisa dibuka ini? Aduh. Oke, ini dibuka sahabat di sini, kemudian diputar lensa depannya ke depan ataupun ke belakang untuk mengatur paralaknya. Ada juga yang nggak bisa dibuka lensa depannya, pengaturan paralak sampingnya nggak ada, kemudian setelan paralak luar depan nggak ada, dibuka lensa depannya juga nggak bisa, maka juga bisa mengatur, yaitu memutar lensa bagian belakang di sini. Seperti halnya pada Discovery, pada teleskop sniper dan sebagainya,
itu bisa memutar bagian belakang. Oke, itu langkah posisi pengaturan paralaknya. Sekarang apabila teleskop sahabat itu mengalami masalah yang pertama yang telah dibahas di awal tadi, yaitu pandangan retikal itu berubah-ubah setiap pandangan mata, agak bergerak pandangan retikal, maka berarti posisi paralak belum seimbang antara zoom teleskop dengan panjang lensa zoom, posisi lensa zoom ke jarak lensa depan, itu berarti masih kurang sesuai. Maka kita atur posisinya agar panjang lensa zoom dengan posisi lensa depan ini agar sesuai, sehingga pandangan garis retikal yang ada di belakang ini bisa utuh walaupun mata kita bergerak di belakang di sini, pandangan di belakang di sini, maka tidak akan membuat efek pergerakan pada garis retikal. Maka cukup diatur posisi retikal, paralak depannya saja. Baik Anda mengatur posisi di sini, kalau umpamanya menggunakan paralak samping ataupun menggunakan paralak depan yang paralak luar depan, ataupun menggunakan membuka lensa depannya kemudian diputar lensa depannya. Jika mengalami problem yang mana pandangan mata kita ataupun garis retikal bergerak-gerak setiap perubahan posisi mata kita di belakang teleskop. Yang kedua, apabila terjadi masalah, yaitu saat di pandangan 30 meter pandangan blur, kemudian diatur paralak depannya, ternyata cerah pandangannya tapi garis retikalnya yang blur, ataupun sebaliknya ketika garis retikalnya jernih berubah pandangannya yang blur. Maka kalau problemnya semacam itu sahabat, maka yang perlu diatur adalah kedua lensa, yaitu depan dan belakang. Atur lensa depannya diputar, kemudian juga atur lensa belakangnya diputar sesuai dengan kebutuhan mata kita. Begitu, lensa depannya diatur, lensa belakangnya juga diatur, sehingga kemudian menemukan settingan yang pas ke pandangan retikal belakang dengan pandangan lensa depan ke posisi target, agar sama-sama jernih dan tidak bermasalah. Seperti itu, mungkin bisa difahami ya. Itu mudahnya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Saya jawab tentang masalah paralak ya, pengaturan paralak. Jadi kalau umpamanya Anda menyetel paralak sahabat, bukan hanya fokus kepada depannya saja, tapi juga disesuaikan dengan lensa bagian belakangnya, karena juga berpengaruh terhadap mata kita. Masalahnya pengaruhnya ini bukan hanya masalah setelan posisi lensa ke lensa yang bagian di sini dan juga jarak, tapi juga pengaruh mata kita. Mata kita itu main plus atau bagaimana juga akan pengaruh terhadap pandangan terhadap teleskop ini gitu. Jadi ini harus diatur posisi mata, keberadaan mata, posisi lensa, ke garis retikal, ke lensa zoom, kemudian ke lensa depan, kemudian ke posisi target, biar seimbang dan ketika membidik pun enak. Seperti itu. Mungkin sedikit saja ya yang bisa kita ulas. Sakit gigi sahabat. Aduh, mungkin hari ini saya cukup menjawab satu pertanyaan saja. Kita akan tambah lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di like, di subscribe, dan juga tekan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Sniper Ngesot. Ada. Hah.